Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya. Pertama-tama saya akan menyiapkan untuk lauk atau sayurnya. Ini ada pelengkapnya, ada tahu putih, udah saya cuci bersih dan saya kasih garam aja. Ada daun singkong, udah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Ada mie kuning. Kemudian sayurnya di sini ada kacang panjang, udah saya potong-potong dan saya cuci bersih. Ada toge, udah saya cuci bersih juga. Dan kol atau kubis sudah saya iris tipis-tipis ya. Selanjutnya saya rebus telurnya. Ini telur ayam sebanyak 4 butir sebagai pelengkapnya. Disesuaikan aja sama kebutuhan. Kemudian ini saya udah siapkan juga air. Saya kasih sedikit garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai ya. Nah, ini airnya udah mendidih. Sekarang kita rebus terlebih dahulu kacang panjangnya. Ini sebentar aja sampai agak layu aja ya, nggak usah terlalu lama-lama. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Kemudian di air yang sama saya rebus togenya ya. Ini sama, kita rebus sebentar aja sampai layu ya. Dan untuk kubis atau kolnya ini nggak saya rebus ya teman-teman. Ini kita tiriskan aja. Nah, ini udah cukup. Sekarang saya angkat dan tiriskan juga ya. Kemudian sekarang kita rebus atau kita seduh mie kuningnya ya. Ini sebentar aja. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Nah, ini airnya saya ganti ya teman-teman. Saya akan rebus daun singkong atau daun ubinya. Ini airnya saya tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai ya. Nah, itu telurnya udah matang. Sekarang saya ganti airnya sama air dingin. Baru kemudian nanti saya kelupasin kulitnya ya. Nah, ini airnya udah mendidih. Sekarang kita rebus daun singkongnya. Ini kita rebus sampai empuk ya. Nah, ini daun singkongnya udah empuk. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Oh ya teman-teman, untuk sayurnya ini nggak saya perasin atau saya bilas. Ini cukup ditiriskan aja ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak. Minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita goreng tahunya sampai berkulit. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Kemudian saya akan menyiapkan bumbunya teman-teman. Ini ada 5 buah cabai rawit merah. Kemudian ada 5 siung bawang putih. Saya tambahkan 1 sendok teh garam ya. Sekarang saya ulek halus. Ini kalau mau lebih cepat bisa teman-teman blender aja semuanya. Kemudian saya tambahkan kencur bubuk ya. Nah, ini kencurnya saya pakai yang bubuk. Kebetulan di rumah itu habis stoknya ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan kacang yang udah saya sangrai sebanyak 1 on ya. Nah, sekarang kita ulek halus. Kalau ini agak susah bisa teman-teman tambahkan air secukupnya ya. Kemudian ini saya udah seduh juga asam jawa sebanyak sejempol tangan yang udah saya kasih air, dan kita kasih gula merah atau gula aren secukupnya ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian ini saya tambahkan lagi kencur bubuknya. Jadi saya pakai kencur bubuk ini 1 bungkus. Selanjutnya saya perasin sama jeruk sambal ya 1 buah. Dan saya tambahkan lagi gula aren atau gula merahnya. Sekarang saya ulek sampai gula merah atau gula arennya ini larut. Nah, ini udah cukup. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata.
Nah ini teman-teman, saya sisihkan sebagian ini untuk sahur nanti. Kemudian yang di batu cobekan ini saya masukkan sayurnya ya. Ini ada toge, ada kacang panjang, ada kubis, ada daun singkong sama mie kuningnya, dan nanti kita kasih tahu ya. Untuk daun singkong ini kalau teman-teman nggak suka bisa diganti bayam ataupun kangkung ya. Kebetulan saya maunya sayurnya itu sampai bisa dimakan sampai sahur, jadi saya pakai daun singkong. Kalau pakai kangkung atau bayam itu nggak awet ya teman-teman. Nah sekarang kita aduk-aduk sampai sayur mayurnya ini tercampur rata sama bumbunya. Nah kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang kita pindahkan ke piring saji. Selanjutnya ini saya kasih remahan kerupuk merah. Kemudian jangan lupa taburin sama bawang goreng secukupnya. Nah sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya teman-teman, saya akan menyiapkan takjilnya. Ini ada tepung tapioka sebanyak 50 gram, kemudian tepung terigu sebanyak 50 gram, tepung beras 80 gram, kemudian saya kasih soda kue setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, perisa vanila setengah sendok teh juga. Kemudian saya kasih pewarna makanan warna kuning muda sekitar 2-3 tetes aja supaya warnanya ini enggak terlalu pucat nantinya ya. Nah ini saya udah lelekan juga margarin. Ini kalau udah cair seperti ini, margarinnya kira-kira 4 sendok makan. Kalau teman-teman nggak suka margarin atau nggak ada margarinnya, bisa di skip, bisa diganti telur ya. Karena saya kalau bikin gorengan itu kurang suka ya teman-teman kalau dikasih telur. Karena apa? Nanti kalau udah dingin, gorengannya itu baunya amis ya. Kemudian ini saya tambahkan air sebanyak 250 ml, air minum, air biasa, suhu ruangan. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini saya punya pisang barangan namanya kalau di sini. Untuk pisangnya ini teman-teman bisa pakai pisang uli ataupun pisang kepok ya. Kebetulan tadi pas cari di pasar, pisang uli sama pisang kepoknya itu lagi kosong ya teman-teman. Dan usahakan gunakan pisang yang jangan terlalu matang supaya nanti gorengannya itu enggak terlalu banyak menyerap minyak ya. Nah ini saya pisangnya agak terlalu matang ya teman-teman. Nah ini potongnya seperti ini atau sesuai selera aja, lakukan sampai selesai. Nah ini udah saya potong ya teman-teman pisangnya. Sekarang kita goreng. Ini minyaknya, usahakan minyaknya cukup panas dan gunakan api yang sedang aja ya. Kalau udah agak kering, sekarang kita kucurin atau kita kasih lagi sisa adonannya ya teman-teman, seperti kita membuat kremesan ya. Jaraknya minimal 20 cm. Nah sekarang kita balik. Kalau mau lebih tebal kremasannya nanti atau crispy-nya ini, bisa dikasih lagi adonannya ya. Caranya sama, jaraknya itu minimal 20 cm dan diputar-putarkan ya, sambil diputar-putarkan atau dikeliling-kelilingkan supaya adonannya itu enggak terkumpul di satu titik ya. Nah ini pisangnya udah garing, udah mateng. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Nah ini dia teman-teman, pisangnya lagi saya tiriskan. Ini kita harus tiriskan benar-benar tiris supaya nggak terlalu banyak minyaknya ya.
Selanjutnya saya akan menyiapkan minumannya. Ini saya punya sirup koko pandan, kita kasih secukupnya aja. Kemudian saya kasih air. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya sirupnya larut. Kemudian saya kasih, ini ada nata de coco secukupnya. Dan batu es ya. Nah, sekarang minumannya udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Untuk lauk sama sayurnya ini ada gado-gado. Kemudian untuk minumannya ada es sirup koko pandan nata de coco. Dan takjilnya ada pisang goreng crispy. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.